Mengenai embriologi, telah dijelaskan oleh Dr. William Campbell selama kira-kira separuh pembicaraannya. Waktu rupanya tidak mengizinkan saya untuk menanggapi setiap hal kecil yang tidak logis. Saya hanya akan menanggapi dengan singkat, yang semoga memuaskan Anda semua. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video saya Quran dan Ilmu Modern dan juga mengenai Quran dan Ilmu Medis. Ada satu kelompok Arab yang mengumpulkan data mengenai isi Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan embriologi dan mereka menyampaikannya pada Profesor Keithmore. Beliau adalah ketua jurusan anatomi di Universitas Toronto, Kanada. Dan saat ini beliau merupakan salah satu ilmuwan terbaik dalam bidang embriologi. Setelah membaca berbagai macam terjemahan Quran, dia diminta untuk mengomentarinya. Dia berkata, sebagian besar ayat Quran dan hadis sangat sesuai dengan embriologi modern yang ada sekarang. Namun, ada beberapa ayat yang tidak bisa saya katakan apakah ayat-ayat itu benar atau salah, karena saya sendiri tidak tahu. Ayat yang dimaksud adalah ayat pertama Quran yang terdapat dalam surat Al-Iqra dan surat Al-Alaq 96 ayat 1 dan 2 yang isinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Baca, katakan, dan nyatakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari sesuatu yang lengket, lintas seperti substansi. Berkaitan dengan pernyataan Dr. William Campbell, untuk menganalisa arti sebuah kata, kita harus melihat makna pada saat kata itu diucapkan, yaitu saat buku itu ditulis. Dia benar kalau mengatakan bahwa untuk menganalisa makna, kita harus menganalisa makna pada saat kata itu diucapkan dan akan dikatakan pada siapa kata tersebut. Jika pernyataannya itu dicermati, mengenai Injil, saya sangat setuju mengenainya. Karena Injil hanya diperuntukkan untuk keturunan Israel pada saat itu. Ini dijelaskan dalam ajaran Matius 10 ayat 5 dan 6. Yesus menyerukan pada murid-muridnya, janganlah berada di jalan orang kafir. Siapa saja orang kafir itu? Mereka adalah orang non-Yahudi, orang Hindu, dan orang Muslim. Pergilah hanya ke domba tersesat dari rumah Israel. Yesus berkata dalam ajaran Matius 15 ayat 24, Aku hanya dikirim untuk domba tersesat dari rumah Israel. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus dan Injil hanya diperuntukkan bagi kaum Israel. Karena Injil diperuntukkan bagi mereka. Untuk menganalisa Injil, Anda harus menggunakan makna kata tersebut yang dipergunakan pada saat itu. Namun, Quran tidak diperuntukkan bagi bangsa Arab pada saat itu. Quran tidak hanya untuk orang Muslim. Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Dan berlaku untuk selamanya. Dalam Quran surat Ibrahim 14 ayat 52. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Zumar 39 ayat 41 bahwa Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Muhammad SAW tidak hanya dikirim untuk orang Muslim dan hanya orang Arab saja. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah mengutusnya sebagai rahmat, pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran, Anda tidak dapat membatasi maknanya hanya untuk saat ini, karena Quran adalah untuk selamanya. Sehingga makna alakah, lintas seperti substansi atau sesuatu yang lengket. Profesor Keithmore berkata, saya tidak tahu apakah tahap awal dari embrio seperti seekor lintah dan dia pergi ke laboratoriumnya. Kemudian dia menganalisa tahap awal dari embrio di bawah mikroskop dan membandingkannya dengan foto seekor lintah dan dia tercengang akan kemiripannya. Ini adalah foto seekor lintah dan ini embrio manusia. Yang Dr. William Campbell tunjukkan pada Anda adalah perspektif lain dari yang ini. Buku ini akan terlihat persegi panjang, tapi kalau begini, perspektifnya berbeda. Inilah yang saya maksudkan, gambar yang Anda lihat pada slide seperti ini dan insya Allah akan saya tanggapi. Profesor Keithmore, setelah 80 pertanyaan ditanyakan padanya, dia berkata, jika Anda menanyakan pada saya 80 pertanyaan ini 30 tahun yang lalu, saya tidak akan menjawabnya lebih dari 50%. Karena embriologi baru berkembang 30 tahun yang lalu. Dia mengatakan hal ini tahun 80-an. Sekarang, percayakah kita pada pernyataan Dr. Keithmore dalam kaset video, ini adalah fakta. Fakta.
annahul haq. Jadi apakah Anda lebih mempercayai percakapan pribadi Dr. William Campbell dengan Profesor Kate Moore? Atau pada apa yang disebutkan di buku ini? Yang ditulis dengan sudut pandang Islam juga foto yang telah saya tunjukkan pada Anda. Serta kaset video yang Anda lihat sendiri. Putuskanlah sendiri. Percakapan pribadi Dr. Moore dengan Dr. Campbell atau pernyataan di video. Sama halnya dengan Dr. William Campbell yang telah memperlihatkan videonya. Atau 100% pada saya tentang bulan memantulkan cahaya akan kita bahas nanti. Juga informasi tambahan apapun yang didapatnya dari Quran dan hadis. Semuanya ada di buku sini. Manusia yang berkembang, edisi ketiga buku ini, mendapatkan penghargaan untuk buku medis terbaik yang ditulis pada tahun itu. Buku ini adalah edisi Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani dan diakui kebenarannya oleh Dr. Kate Moore. Dalam Quran, Surat Mu'minun 23 ayat 13 dan Surat Hajj 22 ayat 5, serta ayat-ayat lainnya dalam Quran yang mengatakan kalau umat manusia diciptakan dari nutfah. Dalam bahasa Arab, artinya suatu kuantitas yang sangat kecil. Dan kita tahu, pada saat pengeluaran mani dari berjuta-juta sperma yang ada, hanya satu yang diperlukan untuk membuahi telur. Dan Quran mengacu pada nutfah. Quran menyampaikan dalam surat Sajdah 32 ayat 8, kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Bagian terbaiknya yaitu hanya satu sperma dari jutaan sperma lain yang dapat membuahi sel telur. Quran merujuk pada sulalah. Dan Quran dalam surat Insan 76 ayat 2 menyebutkan, kami menciptakan manusia dari nutfatun namsyah, 1 menit kuantitas dari cairan campuran, yaitu sperma dan sel telur. Keduanya dibutuhkan untuk pembuahan. Quran menggambarkan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail, yang mana telah ditunjukkan melalui slide Dr. William Campbell. Beliau membantu saya menjelaskan topik ini. Ini dijelaskan surat Mu'minun 23 ayat 12-14, yang artinya, kami telah menciptakan manusia dari nutfah, 1 menit kuantitas cairan, dan meletakkannya dalam karakimakin, sebuah tempat yang aman. Lalu, kami mengubahnya menjadi alaqah, lintas seperti substansi, sesuatu yang lengket, gumpalan darah beku. Lalu mengubah alaqah itu menjadi mudghah, kunyahan seperti gumpalan. Kemudian, kami mengubah mudghah menjadi izama, tulang. Lalu menyelimuti tulang itu dengan leham, daging, dan kami menjadikan makhluk baru, Maha besar Allah yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. 3 ayat Quran ini menjelaskan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail. Pertama, nutfah ditempatkan di tempat yang aman dan diubah menjadi alaqah. Alaqah mempunyai 3 arti. Pertama, sesuatu yang lengket. Dan kita tahu kalau pada tahap awal, embrio menempel pada dinding uterus dan akan terus lengket sampai akhir. Kedua, yaitu lintah, seperti substansi. Seperti yang tadi saya sampaikan, embrio mulanya memang mirip lintah. Selain mirip, embrio juga berperilaku seperti lintah. Ia mendapat suplai darahnya dari ibunya, seperti halnya makhluk penghisap darah. Dan arti yang ketiga, yang tadi telah membuat Dr. William Campbell keberatan, yaitu arti yang benar, gumpalan darah beku. Dan karena itulah Quran memiliki kesalahan ilmiah. Tapi dengan berat hati harus saya katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. William Campbell itulah yang salah. Quran tidak salah, dia yang salah. Tapi mungkin saja saya cukup mengerti, karena Dr. William Campbell kurang mengerti tentang Quran. Jadi dia yang salah. Karena saat ini, detik ini, setelah kemajuan embriologi, bahkan Dr. Kate Moore mengatakan mulanya embrio selain mirip lintah, juga mirip sekali dengan gumpalan darah beku. Karena pada awal pertumbuhannya, yaitu tahap alaqah 3 hingga 4 minggu, darah dibekukan dalam tempat tertutup. Dan Dr. William Campbell mempermudah saya dengan menunjukkan slide-nya. Mungkin sulit untuk Anda menerimanya, tapi memang ini slide yang ditunjukkannya.
Persis seperti yang dikemukakan oleh Profesor Keitmore, terlihat seperti gumpalan beku, di mana darah dibekukan dalam tempat tertutup dan saat embrio berumur 3 minggu, sirkulasi darah tidak dapat terjadi. Tapi nanti hal itu dianggap sebagai kemunculan darah beku. Dan jika Anda mengamati ikhtisarnya, yaitu setelah aborsi terjadi, Anda akan melihat seperti gumpalan beku. Hanya perlu satu kalimat untuk menjawab semua pertanyaan tanpa bukti dari Dr. William Campbell, yaitu tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Quran hanya berdasarkan penampilan. Penampilan. Sekali lagi penampilan. Pertama, yaitu penampilan dari alaqah yang merupakan lintas seperti substansi juga gumpalan darah beku. Dr. William Campbell benar saat mengatakan, ketika beberapa wanita datang dan meminta tolong pindahkan gumpalan beku itu tidak seperti gumpalan beku. Dan tahapnya berdasarkan pada penampilan dan juga sesuatu yang sangat lengket sekali. Kemudian Quran mengatakan kami mengubah alaqah menjadi mudghah. Profesor Keitmore mengambil segel plastik dan menggigit dengan giginya untuk membuat alaqah itu seperti mudghah. Gigi dianggap sebagai somait. Dr. William Campbell mengatakan, saat alaqah menjadi mudghah, sifat lengketnya masih ada. Itu hanya sampai usia 8 bulan. Jadi Quran salah. Saya telah katakan pada Anda tadi, Quran menggambarkan penampilannya saja. Bentuk mirip lintah dan mirip gumpalan beku diubah menjadi kunyahan seperti penampilannya. Dan terus lengket sampai akhir. Tidak ada masalah. Tahapannya dibagi atas dasar penampilan, tidak hanya fungsinya. Lalu Quran berkata, kami mengubah mudghah menjadi izama dan menyelimutinya dengan daging. Dr. William Campbell mengatakan, dan saya sangat setuju dengannya, bahwa pendahuluan dari otot dan tulang rawan yaitu tulang-tulang, mereka terbentuk bersama. Saya setuju dengan hal ini. Saat ini kita mengetahui kalau pada awal pembentukannya, otot dan tulang terbentuk bersama antara hari ke-25 dan ke-40 yang disebut Quran dengan tahapan mudghah. Namun mereka belum berkembang. Nanti, di akhir minggu ke-7, embrio mulai terlihat seperti manusia. Lalu tulang-tulangnya pun terbentuk. Menurut embriologi modern, tulang terbentuk setelah hari ke-42 dan memberi bentuk pada kerangka. Bahkan pada tahap ini saat tulang terbentuk, otot belum terbentuk. Nanti, setelah minggu ke-7 dan awal minggu ke-8, otot baru terbentuk. Jadi Quran sangat sempurna menggambarkan pertama alaqah, kemudian mudghah, lalu izama. Setelah itu diselimuti daging. Dan ketika mereka terbentuk, penggambarannya sempurna. Profesor Keitmore mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam embriologi modern, tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 sangat membingungkan. Sedangkan penjelasan tahapan embriologi dalam Quran atas dasar penampilan dan bentuk sangat lebih baik. Alhamdulillah. Lalu dia berkata, begini katanya, saya tidak akan keberatan mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan dan Quran Agung ini pastilah wahyu dari Tuhan yang maha besar. Disebutkan dalam surat An-Nisa, ke-4 ayat 56, yang menyampaikan tentang rasa sakit. Sebelumnya para dokter berpikir kalau hanya otaklah yang dapat merasakan sakit. Tapi saat ini kita tahu bahwa selain otak ada reseptor di kulit yang juga dapat merasakan sakit, yang kita namakan perasa sakit. Quran menyebutkan dalam surat Nisa 4 ayat 56, bagi mereka yang menolak tanda-tanda kami akan melemparkan mereka ke api neraka dan sesering kulit mereka terbakar. Kami akan memberi mereka kulit baru yang akan merasakan sakit lagi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di kulit yang bertanggung jawab atas rasa sakit. Profesor Tagada Sahun, Ketua Jurusan Anatomi, Universitas Chiang Mai di Thailand, hanya karena satu ayat ini, dia mengucapkan syahadat. Di konferensi kesehatan ke-8 di Riyadh, dia berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Saya tadi mengawali pembicaraan saya dengan mengutip ayat dari Al-Quran yang mulia dari surat Fussilat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqih wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afalam yahti bi rabbika anna wala kulli syai'in sahid.
Kami akan menunjukkan pada mereka tanda kami paling jauh di ujung jauh horizon dan ke jiwa mereka sampai jelas bahwa inilah sebenarnya. Satu ayat ini cukup untuk memberi bukti pada Dr. Tagada Saun kalau Quran itu wahyu Tuhan. Orang lain mungkin butuh 10 tanda. Mungkin 100 atau bahkan 1000 tanda diberikan, tapi mereka tidak mau mengakui kebenaran Quran. Quran menyebutkan orang itu dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 18. Summum bukmun umyun pahum layar jiun. Orang tuli bisu buta, mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Injil juga kemukakan hal yang sama dalam ajaran Matius 13 ayat 13. Bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar, juga tidak memahami. Dan mengenai bagian lain dari embriologi, saya akan menanggapinya insya Allah, jika waktu memungkinkan. Saya harus adil juga pada bagian yang lain, mengenai Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 38. Kami telah menurunkan beberapa wahyu. Hanya 4 yang disebutkan, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Taurat adalah wahyu yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Zabur adalah wahyu yang diturunkan pada Daud alaihissalam. Injil adalah wahyu yang diturunkan pada Isa alaihissalam. Dan Quran adalah wahyu yang terakhir pada utusan terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Biar saya perjelas lagi mengenai satu hal, bahwa Injil ini yang dipercayai orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan bukanlah Injil yang dipercaya oleh kaum muslim bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Injil Kristen ini mungkin saja mengandung firman-firman Tuhan, tapi juga mengandung perkataan nabi-nabi dan juga perkataan ahli sejarah. Semuanya serba tidak jelas dan semraut dan sama sekali tidak ilmiah. Jika ada nilai yang disebutkan dalam Injil, kemungkinan itu ada, kenapa tidak? Itu mungkin memang firman Tuhan dalam Injil. Tapi, bagaimana dengan kesalahan ilmiah? Dan bagian yang tidak ilmiah, dapatkah Anda mengkaitkan ini dengan Tuhan? Saya ingin tegaskan lagi, bagi saudara-saudara saya yang Kristen, tujuan presentasi saya mengenai Injil dan ilmu pengetahuan ini tidak untuk melukai perasaan orang Kristen manapun. Jika selama presentasi saya menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Tujuannya hanya untuk menekankan, kalau wahyu Tuhan tidak mungkin mengandung kesalahan ilmiah. Yesus berkata, carilah kebenaran, sebab kebenaran akan membebaskanmu. Kita punya kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Dan saat ini kita harus menjalankan kitab perjanjian terakhir, yaitu Quran yang agung. Sejauh yang dipikirkan oleh Dr. William Campbell, saya dapat lebih liberal dengannya. Karena beliau telah menulis buku Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Dia telah menyampaikan presentasinya dan juga dia seorang dokter medis. Saya harus bersikap formal dengannya. Sejauh yang dipikirkan saudara-saudara Kristen yang lain, saya mohon maaf jika saya melukai perasaannya. Mari kita menganalisa apa yang dikatakan Injil tentang ilmu pengetahuan modern.